yang kami boleh nikmati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Bahkan sampai hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami mau dedikasikan seluruh hati kami, fokus kami untuk ibadah. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruh rangkaian ibadah kami sore ini. Pujian, penyembahan, doa-doa kami dan kebenaran firman-Mu, Engkau dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah semua terjadi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap ibadah katakan amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepada-Mu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Kasih yang Kau beri melebihi semuanya Tuhan. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepada-Mu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu.
pujian bagi Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari samakan, nyanyikan. Allah yang seperti-Mu, amin. Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Yo. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Lagi katakan, siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Hey, clap. Hey, hey. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Oh, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Sebab setiap lutut pasti bertelut, amin. Semua lidah pasti mengaku Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, sama-sama. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Ku bernyanyi Tuhan, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Lagi sama-sama ya Bapak Ibu. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, Raja kami yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami menyanyikan hanya tentang Engkau, hanya tentang kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari jemaat katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu ya Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Tuhan. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
firman Tuhan berkata, Allah itu baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi setiap jiwa yang mencari Dia. Pujian ini merupakan ungkapan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang baik dalam setiap waktu Tuhan. Bukan hanya saat hidup kami mudah, tapi saat kami ada di dalam badai sekalipun, kami mau katakan Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Mari jemaat, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia baik. Nyatakan syukur-Mu. Terima kasih kepada Tuhan buat nafas yang Tuhan beri, buat keluarga yang Tuhan beri, buat kesehatan yang Tuhan beri, buat teman-teman yang Tuhan beri. Semuanya baik dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
duduk Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan di bulan ini saudara kita punya tema yang baru. Ya, tema di bulan ini adalah not keeping score. Apa artinya saudara? Keeping score artinya adalah menghitung-hitung kesalahan orang. Atau juga keeping score kalau dalam pelayanan itu hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan itu kalau saya melayani, kalau saya setia saya dapat apa ya gitu saudara. Kalau saya melakukan ini saya dapat apa ini. Nah itu namanya hitung-hitungan sama Tuhan. Nah tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Saya akan memberikan judul dari apa yang saya sampaikan ini adalah ini saudara. Yaitu giving without keeping score. Memberi tanpa keeping score. Memberi tanpa menghitung-hitung. Katakan amin dulu saudara. Nah memberi di sini saudara. Memberi tanpa hitung-hitung maksudnya begini. Memberi tanpa menghitung-hitung balasannya. Baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Katakan amin saudara. Memberi tanpa mengharapkan imbalan dan pengakuan. Ini hari ini temanya bagus sekali saudara. Yang menolong kita sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya saudara ya. Nah perhatikan, memberi yang dimaksud bukan hanya sebatas uang atau bantuan materi, bukan. Tetapi memberi yang dimaksud adalah kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain atau juga kepada Tuhan. Saudara merenungkan diri, kalau mendengar kata giving jangan buru-buru ngomong tentang uang saja saudara, bukan. Ya, memberi itu bisa memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi pemikiran, ya saudara ya, tenaga kita dan seterusnya. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada kita itu menolong kita supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak transaksional. Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi orang percaya yang transaksional. Transaksional itu artinya mikirnya itu untung rugi. Nih kalau saya setia ke gereja untungnya apa ya? Kalau saya memberikan persembahan untungnya apa gitu. Nah untung rugi. Yang dipikir hanya untung rugi saja. Nah itu namanya orang Kristen transaksional. Kalau saya menolong dia, kira-kira untungnya apa, ruginya apa? Ya. Kalau saya menolong si A, apakah saya akan mendapatkan balasan dari pertolongan saya? Nah itu namanya untung rugi. Mengharapkan imbalan. Yang sampai di sini yang nangkep katakan amin saudara. Amin, oke. Dan juga tema ini menolong kita supaya ya kita tidak menjadi orang yang hanya pencitraan gitu saudara. Kalau saudara menolong ternyata hanya pencitraan ternyata saudara. Ya, kalau pencitraan itu pasti ujung-ujungnya supaya dilihat. Wah si A ini ya luar biasa. Melakukan ini, melakukan itu. Orang lain dibantu dan sebagainya. Tapi saudara, kalau kita keeping score, ternyata di belakang itu ada maunya. Supaya Anda terlihat keren, ya supaya Anda terlihat baik hati, itu saudara. Maka itu namanya Anda sedang menghitung-hitung apa yang engkau lakukan. Dan Tuhan itu tidak mau kita seperti itu, saudara. Ada juga keeping score ini juga berarti menghitung-hitung kesalahan orang. Menghitung pelanggaran orang. Oh si A itu sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati saya. Nanti saya balas dia. Nah itu namanya keeping score, saudara. Aku gak mau memberikan kebaikan sama orang itu. Kenapa? Karena dia sudah pernah berbuat salah, berbuat jahat kepadaku. Apa bedanya kita dengan orang dunia kalau gitu, saudara? Betul saudara? Makanya kita belajar ini. Hari ini temanya bagus sekali saudara. Ya,
not keeping score, jangan menghitung-hitung. Jangan menghitung. Kalau Anda hitung berkatnya Tuhan, Anda nggak akan bisa ngomong apa-apa nanti saudara. Anda hitung kebaikanmu, lalu Anda hitung kebaikan Tuhan, nggak ada apa-apanya kita. Setuju saudara? Iya. Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi pencatat kesalahan orang. Setuju saudara? Menghitung-hitung kesalahan orang. Dihitung, dia pernah ini sama saya. Dia pernah ini. Dia pernah mempermalukan saya. Dihitung kesalahannya. Karena saya rindu jemaat IFJ Living Water adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Pertanyaannya sederhana saudara. Pertanyaannya, how to give without keeping score? Bagaimana supaya kita bisa memberi ingat bukan cuma uang saudara. Ya, tanpa hitung-hitungan. Tanpa minta imbalan. Tanpa mencari pencitraan. Tanpa apa saudara? Tanpa transaksional. Bagaimana caranya saudara? Tapi hari ini kita akan belajar betul dari Daud saudara. Daud ada hal positif juga ada hal negatif. Tapi kita akan belajar hal positif dari Daud hari ini. Yang saya rasa ini menjadi prinsip yang harus kita pegang bersama-sama. Bagaimana caranya saudara? Supaya kita tidak hitung-hitungan kalau melakukan sesuatu. Ya, supaya kita nggak menghitung-hitung. Nah ini saudara. Yang pertama adalah kalau Anda melakukan sesuatu, memberi kebaikan, memberi bantuan, memberi duitmu kepada orang lain, itu berangkatnya karena saudara taat sama Tuhan. Giving out of obedience. Memberinya itu berdasarkan ketaatan. Kalau orang taat, dia nggak akan hitung-hitungan saudara. Bahkan nanti saya katakan, kadangkalanya engkau taat malah rugi saudara. Betul. Secara manusia rugi. Tapi coba lihat saudara. Kita akan belajar bersama-sama. 1 Samuel 23 ayat 4-5. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila. Ini firman Tuhan ya saudara ya. Nanti saya ceritakan secara singkat. Sebab aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah saudara. Jadi Kehila itu berbatasan dengan daerahnya orang Filistin. Kehila itu adalah satu tempat di mana penduduknya itu ya mereka bertani, ya mereka penggembala kambing domba. Nah, karena mereka ada konflik dengan apa? Dengan orang Filistin itu menjarah, Saudara. Ya panennya dijarah sama orang Filistin. Nah, Daud dengar itu tuh kasihan, Saudara. Daud itu hatinya, waduh, kasihan orang Kehila. Ini wilayahnya Israel, Saudara ya. Sehingga apa, Saudara? Sehingga dia bertanya kepada Tuhan. Perhatikan itu pertanyaannya. Daud ya bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Jadi Daud tidak sembarangan ketika dia mengambil keputusan, bahkan mau menolong pun nggak sembarangan, Saudara. Dia bertanya sama Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, bersiaplah, pergilah. Ayat 4, firman Tuhan mengatakan begitu. Ayat 5 mengatakan, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Apa artinya, Saudara? Artinya Daud itu berangkat dari ketaatan kepada Tuhan. Firman-Nya disampaikan, enggak mikir panjang. Firman-Nya disampaikan, kamu pergi ke Kehila, langsung. Kemudian pergilah Daud, Alkitab mengatakan begitu. Artinya apa? Kalau yang namanya itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, enggak usah mikir lama, Saudara, untuk melakukannya. Pasti benar. Wah, enggak ada yang amin ya, Saudara. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, mesti benar. Jadi Anda enggak perlu mikir 2 kali, 3 kali. Taat. Kalau engkau disuruh Tuhan menolong orang lain, hatimu digerakkan sama Tuhan menolong orang lain, pasti benar. Lakukan saja dalam ketaatanmu, gitu Saudara. Kalau engkau melakukan ini, engkau pasti enggak akan hitung-hitungan. Karena engkau melakukannya karena engkau belajar taat sama Tuhan. Amin, Saudara? Amin. Bukti bahwa Daud taat. Daud
taat sekalipun ia sendiri dalam masalah yaitu dikejar-kejar Saul. Dia bukan sedang seneng-seneng di situ. Dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Artinya apa? Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Tetapi walaupun dia punya masalah, dia masih mikirin masalahnya orang lain, saudara. Wow, ini Daud ini ya taatnya luar biasa sama Tuhan. Daud taat sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak mendukung. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Maksudnya kita lagi punya masalah. Wes lah, nggak usah ngurusin itu masalah orang lain, gitu saudara. Itu ayatnya mengatakan begitu. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Mereka bukan orang-orang yang dilatih untuk berperang, ya. Orang-orang yang ikut Daud itu adalah orang-orang yang punya masalah, punya kepahitan, punya utang. Baca kalau nggak percaya, saudara. Yang ikut Daud waktu itu adalah orang-orang yang punya masalah, belum bisa perang, saudara. Tapi diajak Daud untuk berperang, karena Daud percaya kalau Tuhan yang suruh pasti menang, saudara. Amin, saudara. Makanya dia taat menolong Kehila. Tapi intinya begini. Kadang kalau kita mau taat, ya situasi di sekitar kita itu kadang nggak mendukung, saudara. Tapi walaupun di sekitarmu tidak mendukung, kalau itu namanya kehendak Tuhan, saudara nggak perlu mikir melakukannya. Ya saudara ya? Iya, jangan sampai ketaatanmu tergantung situasi. Engkau mau taat, tapi pastor, istri saya nggak mau tuh pastor gitu. Apakah ketaatanmu kepada Tuhan tergantung moodnya istrimu, saudara? Istri-istri, engkau mau melakukan ketaatan kepada Tuhan tergantung moodnya suamimu? Kalau Anda taat, itu jangan bergantung situasi dan kondisi. Kadang ketaatan itu harus seperti itu. Kadang ya saudara ya. Nah, orang yang memberi karena ketaatannya kepada Tuhan, tidak peduli dengan tantangan yang harus dihadapi, dan ia tidak akan pernah menghitung untung rugi untuk melakukannya, saudara. Kalau orang memberi karena ketaatannya, saudara, dia nggak peduli dengan tantangan, nggak peduli. Ia tidak akan pernah hitung untung rugi. Saya kasih contoh nih, saudara. Nih, saudara. Saudara tahu ini namanya Zakheus. Zakheus selalu kalau digambar-gambar dia di atas pohon ya, saudara ya. Karena ketemu Yesusnya di atas pohon. Tapi poinnya begini, saudara. Poinnya begini, Zakheus taat melakukan kebaikan sekalipun ia harus rugi. Perhatikan. Waktu dia ketemu Yesus, dia posisinya sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu musuhnya rakyat, saudara. Pada waktu itu. Karena dia memungut dengan cara memeras. Waktu ketika dia ketemu Yesus, bertobat, hatinya diubahkan, lalu dia mau hidup dalam ketaatan. Dia mau melakukan kebaikannya, belajar untuk taat, dan kebaikan pertama yang dia lakukan adalah ini, saudara, perhatikan. Tuhan, dia ngomong sama Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari miliknya itu banyak enggak, saudara? Oh, banyak. Bahkan lalu tambahannya, saudara. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara. Rugi enggak dia sebetulnya, saudara? Tapi dia melakukan kebaikan itu karena berangkatnya dari ketaatan. Ketika ketemu Yesus berubah, dia mau taat, saudara. Sekalipun dia harus rugi enggak apa-apa. Yang penting dia belajar melakukan ketaatan. Orang kayak gini gak akan hitung-hitungan, saudara. Mana ada mengembalikan 4 kali lipat hitung-hitungan kan gak ada, saudara. Gak ada. Setengah dari miliknya diberikan. Udah gak hitung-hitungan. Gak hitung-hitungan, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara. Memberi karena kasih. Yang pertama memberi karena taat. Yang kedua giving out of love. Memberi karena kasih.
Perhatikan saudara. Ayat firman Tuhan mengatakan kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar. Orang Filistin kalah saudara di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudara, Daud itu kenapa dia mau menyelamatkan penduduk Kehila? Saudara? Karena dia mengasihi penduduk Kehila. Perhatikan saudara. Bukti Daud mengasihi Kehila. Daud punya inisiatif untuk menyelamatkan walaupun dia tanya dulu sama Tuhan. Tapi awalnya Daud berinisiatif, dia bertanya sama Tuhan. Dia mengasihi saudara. Lalu Daud sekalipun dikejar, dia ini punya masalah. Dikejar dalam pelarian, tapi dia tetap memikirkan nasib. Saudara, kalau orang gak punya kasih gak bisa begini saudara. Hari ini kalau orang lagi kena masalah, kayaknya dialah orang yang paling menderita sedunia, saudara. Daud ini memberi contoh, sekalipun dia sedang punya masalah, tapi dia memikirkan nasib orang lain, saudara. Luar biasa. Bahkan Daud rela mempertaruhkan nyawanya. Saudara, kalau dia pergi ke Kehila, itu artinya dia berperang. Kalau berperang, taruhannya itu nyawa. Saudara, dan dia tahu orang-orangnya ini belum terlatih untuk perang sebetulnya. Tapi dia percaya dalam ketaatannya itu. Dan karena kasihnya kepada orang Kehila, itu melampaui semuanya. Dia tidak hitung-hitungan, saudara, apa yang dia lakukan. Dia enggak menghitung-hitung, tidak. Saudara, dia rela bahkan pertaruhkan nyawanya untuk menolong orang Kehila. Daud menolong orang Kehila tanpa pamrih, saudara. Tanpa pamrih. Nanti saudara tahu yang saya maksud tanpa pamrih, saudara. Ya. Jadi engkau bisa memberi tanpa mengasihi. Setuju saudara? Saudara memberi tanpa mengasihi bisa enggak? Bisa. Saudara kalau ada di lampu merah, lampu bangjo itu saudara. Kalau ada orang minta, saudara orang yang ngasih belum tentu karena mengasihi. Supaya lungo gitu saudara ya. Dikasih supaya pergi gitu kan. Belum tentu karena mengasihi, bisa. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena sebelum engkau memberi, engkau tidak terbukti engkau mengasihi saudara. Yesus kalau tidak mati di kayu salib, saya tidak bisa mengatakan Yesus mengasihi saya. Gak bisa. Sebelum dia mati di kayu salib, menyerahkan dirinya seperti hari ini kita peringati. Saya baru tahu bahwa dia mengasihi saya, saudara. Karena orang yang mengasihi itu pasti gak hitung-hitungan, saudara. Amin, saudara. Orang yang mengasihi itu gak hitung-hitungan. Kalau saudara memberi kepada orang, tapi masih hitung-hitungan, saudara itu belum mengasihi orang lain, saudara. Memberi mau dibangkil-bangkilin. Oh, dia lupa saya pernah memberi ini. Wah, nah mau cerita sampai gini-gini, saudara. Ya kan? Saudara lagi pencitraan, itu namanya. Amin, saudara. Jangan begitu. Daud ini, tahu nggak ceritanya, saudara? Daud ini, saudara. 1 Samuel 23:12. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya begini, orang Kehila itu sudah ditolong oleh Daud. Tapi waktu Saul datang ke tempatnya orang Kehila, lalu mereka tanya Daud ada di mana? Mereka memberitahu, mereka menyerahkan Daud. Kalau manusia langsung mikir, wah kurang ajar. Wes tak tolong loh padahal. Kok malah aku diserahkan kepada Saul? Betul enggak saudara? Ya, balasannya tidak setimpal. Bahkan menurut saya balasannya itu merugikan Daud sekali, saudara. Saul datang dengan tentaranya, saudara, untuk mencari Daud, diserahkan oleh orang Kehila, saudara.
Makanya saya mengatakan Daud itu mengasihi tanpa hitung-hitungan, saudara. Karena apa? Tidak pernah ditulis. Lalu jengkellah Daud kepada orang kehilang. Enggak ada, saudara. Marahlah Daud kepada orang kehilang. Enggak ada ceritanya, saudara. Enggak ditulis. Memberi dengan kasih berarti memberi tanpa menghitung balasan. Amin, saudara. Kalau saudara memberi masih menghitung balasan, saudara tidak mengasihi, saudara. Tidak. Itu ada pamrih namanya. Dan saya berdoa ini tidak terjadi bagi jemaat IJF Living Water, saudara. Kalau saudara mengasihi sudah nggak usah dipanggil, kalau saudara memberi nggak usah dipanggil-panggil ya, saudara ya. Kalaupun orangnya responnya nggak baik sama saudara, malah ngomongin saudara mungkin, ya wes, nggak usah diributkan, besar hati saja, amin. Kalau engkau melakukannya dengan kasih waktu itu, engkau nggak akan ribut. Ribut karena apa? Karena engkau waktu memberi cari pencitraan, saudara. Mother Teresa selalu menjadi inspirasi buat kita semua. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. Gini maksudnya, saudara. Sebarkan kasih itu kepada siapapun. Kemana kamu pergi, di mana kamu berada. Ya, jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu dan meninggalkan kamu tanpa lebih bahagia hidupnya, saudara. Jadi kalau orang datang kepada kita, baru ketemu aja, dia dapat nilai tambah dari kita karena kita mengasihi dia. Hidupnya lebih bahagia. Yang susah malah diobati jadi senang, saudara. Kasih. Bahkan Mother Teresa mengatakan, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal yang besar untuk membantu orang lain, nggak bisa. Tapi lakukanlah hal-hal yang kecil kepada orang lain dengan kasih yang besar. Amin. Karena kalau orang mengasihi, nggak akan hitung-hitungan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin, saudara. Aku sudah setia Tuhan ke gereja. Aku sudah melayani. Hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Berangkat dari kasih. Supaya Anda enggak hitung-hitungan. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Memberi karena berangkatnya dari murah hati. Giving out of generosity. Generous. Saudara, kalau orang murah hati, itu gak ada hitung-hitungan, tuh gak ada. Gak ada, saudara. Kalau saudara masa hitung-hitungan, berarti bukan murah hati. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Kalau Anda masih keeping score, ngitung skornya, saudara. Ya udah, itu bukan murah hati namanya. Tapi kalau Anda murah hati, Anda nggak akan keeping score. Nggak akan hitung-hitungan, saudara. Saudara, tapi murah hati yang di sini bukan bicara tentang duit aja kan tadi, saudara ya. Saya kan tadi bilang bahwa giving di sini bukan masalah duit aja, betul, saudara? Tapi masalah sikap hati kita, betul? Nah, dalam kasus Daud ini lebih kepada masalah sikap hati yang murah. Hatinya murah banget Daud. Saudara perhatikan, kemurahan hati diuji saat tidak ada ucapan terima kasih. Betul, saudara? Iya, malah ada balasan yang tidak setimpal. Balasannya tidak enak, itu dari orang Kehila kepada Daud. Ya, karena Daud murah hati, ya, maka Daud tidak marah atau tidak jengkel sama orang Kehila mereka. Kemudian bertanya Daud, akan diserahkan. Tadi ini ayat yang sama ya, saudara. Oleh warga-warga kota Kehila itu, kah aku dengan orang-orangku ke tangan Saul? Lalu firman Tuhan, akan diserahkan. Dan memang warga Kehila menyerahkan Daud, saudara, ke tangan Saul. Nah, bukti bahwa Daud murah hati. Daud itu tidak marah kepada orang Kehila, saudara.
Saya tidak melihat catatan itu di Alkitab. Atau menyimpan dendam ketika ia tidak menerima balasan yang setimpal. Kenapa dia murah hati? Nyawanya saja dipertaruhkan. Apalagi hal yang lainnya, saudara. Kalau nyawanya saja dia pertaruhkan itu artinya dia sangat-sangat murah hati, saudara. Amin, saudara. Saudara, saya pernah cerita orang ini, namanya Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom ini siapa, saudara? Dia seorang hamba Tuhan yang terkenal, ya, sejak masa Perang Dunia Kedua. Kenapa, saudara? Ceritanya begini, saudara. Ini orang keturunan orang keluarga Belanda. Waktu itu, ya, Nazi, ya, itu mengejar-ngejar orang Yahudi, ya. Orang Yahudi. Nah, keluarga ini, keluarga Corrie ten Boom ini, itu melindungi, menyembunyikan orang Yahudi. Tapi akhirnya ketahuan, saudara. Gestapo, ya, yang tahu akhirnya kemudian ditangkap, lalu dimasukkan ke campnya Nazi, namanya Ravensbrück itu, saudara. Ya, ini ada ceritanya, saudara, menarik sekali. Ya, dan dia ditangkap dengan siapa? Dengan saudara perempuannya. Ini kakak beradik, ya, satu Corrie, satu Betsy namanya. Betsy ini, ya, di depan mata kepalanya sendiri. Betsy ini disiksa oleh siapa? Oleh penjaga camp Nazi itu, saudara. Ditelanjangi, saudara. Mereka berdua telanjang disuruh berjalan di depan para penjaga camp Nazi itu, saudara. Dan disiksa dan sampai mati. Saudaranya ini mati, saudara, di depan matanya. Tapi Tuhan baik, tiba-tiba itu dalam waktu beberapa lama, tidak berapa lama, itu terjadi kesalahan administratif, saudara, yang membuat Corrie ten Boom ini kok dibebaskan, saudara. Ya, mungkin salah nama gitu, yang dibebaskan siapa gitu ya. Lalu Corrie ten Boom ini bebas. Dan kemudian ketika dia bebas, dia melayani jadi hamba Tuhan. Satu kali, saudara, ketika dia melayani di satu kota, kemudian dia sedang menyampaikan firman Tuhan, lalu ada orang yang datang altar call, saudara. Waktu dia altar call, orang itu datang. Waktu dia lihat wajahnya, dia langsung, saudara, keringat dingin, saudara. Kenapa? Orang inilah, penjaga camp Nazi inilah yang membunuh saudaranya, yang menyuruh, yang menyiksa mereka berdua, yang suruh telanjang, saudara. Wah, itu sempat bergejolak di hatinya Corrie ten Boom, saudara. Ketika dia altar call, lalu penjaga camp ini ada di situ dan tangannya mengarah kepada dia, mohon pengampunan, saudara. Mohon pengampunan. Saudara, saya tanya, kalau saudara apa yang akan Anda lakukan, saudara? Saudaramu mati gara-gara orang ini, saudara. Disiksa. Kalau dunia ini ada, saudara. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul, saudara? Kalau dunia akan mengatakan, yo enggak bisa, dia harus mengalami yang sama dengan yang pernah saya alami. Dia harus disiksa. Harus lebih berat dari apa yang saya alami. Itu kalau dunia, karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, saudara, kalau Kak Andre itu membuat tanggal gigi saya, saudara, 1 di sini atau 2, saya hitung, 2 nih ternyata, ya kan. Ambil linggis saya, saudara, ya kan. Saya harus menanggalkan 2 giginya dia, saudara. Itu namanya gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, saudara. Mata ganti mata. Tapi ayat yang selanjutnya ini, saudara, ini pernah dikutip oleh waktu Pak Yeskiel berkhotbah, ya, saudara, ya. Sebetulnya inilah kemurahan hati itu ini, saudara, yaitu apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Murah hati definisinya Yesus itu ini, saudara. Enggak gampang loh ini, saudara.
Saya ngomong gini pun gergel, saudara. Saudara dibuak. Pipi mana nih? Pipi kanan ya? Ini kanan apa kiri saya? Ini, kanan. Saudara cuma ngomong, masih kurang? Nyoh. Nah, gitu, saudara. Bisa? Bisa, saudara? Sebetulnya itu hanya gambaran saja. Belum pipi. Belum, Anda hanya diomongi. Oh, dasar ini ya. Wah, apa kowe ngomong apa kowe ya, saudara? Langsung mencak-mencak, saudara. Itu bukan murah hati, tapi marah hati. Bedanya U sama A, saudara. Tapi Yesus mengajarkan apa, saudara? Murah hati. Kenapa, saudara? Karena ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Katakan amin, saudara. Kenapa? Bapak anak itu bicaranya DNA. DNA kita itu adalah DNA murah hati. Jadi kalau ada orang Kristen hari ini yang memanggil dia Bapak, tapi tidak murah hati, tanda tanya besar dia, saudara. Saya ulangi, saudara. Kalau kita memanggil dia Bapak, kalau kita nyanyi, Bapak, engkau sungguh, Bapak itu murah hati, saudara. Tapi kalau engkau tidak murah hati, engkau anak siapa? Jangan-jangan engkau anak tetangga enggak jelas, saudara. Kalau engkau anaknya Bapak, DNA-nya Bapak itu murah hati. Bagaimana enggak murah hati? Dia tukarkan saya dengan anaknya yang tunggal. Hampir nyaris saya mengatakan, engkau lebih berharga daripada anaknya yang tunggal, saudara. Bagi Bapak, engkau itu lebih berharga daripada anaknya yang tunggal, Yesus. Kenapa? Buktinya dia serahkan anaknya. Hanya untuk saya dan saudara ini loh, yang gak jelas ini, saudara. Tapi dia rela karena dia murah hati. Murah hati. Saudara tidak akan hitung-hitungan kalau mau mengampuni orang. Tidak berhenti hanya, oh ya saya tidak marah, saya tidak membalas dendam. Oh saya mengampuni, tidak berhenti sampai di situ. Tapi murah hati itu beyond, more than, saudara. Yaitu apa? Anda bisa mengatakan, Tuhan berkatilah orang itu, Tuhan. Tidak hanya sekedar mengampuni, oke sudah mengampuni, oke. Gak cukup di situ, saudara. Murah hati itu Anda mengatakan, Tuhan berkati dia, Tuhan. Berkati dia. Bisa enggak kita seperti itu, saudara? Tidak hitung-hitungan. Makanya saya dikatakan tema kita kali ini, saudara. Tema yang luar biasa. Not keeping score. Supaya engkau betul-betul menjadi orang percaya yang tidak hitung-hitungan. Karena engkau memberi dengan apa, saudara? Anda boleh lupa semua, ini terakhir slide saya. Anda boleh lupa yang tadi, saudara. Tapi jangan lupa slide ini, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang percaya yang giving without keeping score. Engkau memberi tanpa hitung-hitungan, katakan amin, saudara. Dan kita hanya bisa melakukannya jika kita memberi karena ketaatan kita, saudara. Kita bisa melakukannya kalau kita memberi karena kita mengasihi. Kalau enggak bisa, saudara. Dan kita bisa melakukannya karena memang kita adalah orang-orang yang murah hati, saudara. Murah hati. Ini adalah dasarnya, basicnya. Saya rindu jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang not keeping score. Tidak hitung-hitungan, memberi tidak mengharapkan balasan, enggak mencatat kesalahan orang. Ya, sekalipun kau berbuat baik dan orang tidak berbuat baik kepadamu, tidak jadi masalah, saudara. Amin, saudara. Ya, karena itu yang Tuhan mau, saudara. Daud menjadi contoh buat saya dan saudara, supaya kita benar-benar menjadi orang percaya, di mana hidup kita itu benar-benar jadi berkat buat banyak orang, saudara. Jadi berkat buat banyak orang. Cek hidupmu sekarang, saudara. Cek hidup. Sebelum kita masuk dalam
perjamuan yang kudus. Ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, cek hidup kita saudara. Benar gak sih saudara? Bahwa hidupmu sudah tidak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Atau kalau engkau memberikan kebaikan kepada orang lain, engkau memang gak hitung-hitungan saudara. Engkau memberi bukan karena engkau mengharapkan balasan. Engkau melakukannya bukan karena pencitraan. Engkau melakukannya bukan ada transaksional gitu saudara. Baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Atau kita menghitung-hitung kesalahan orang. Dia punya pelanggaran. Daud tidak menghitung kesalahan orang Kehila saudara. Dia gak ada masalah dengan apa yang dilakukan orang Kehila. Gak ada masalah. Dia bahkan bisa mengampuni. Dia bisa tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang Kehila. Bahkan Daud bisa memberkati orang Kehila, saudara. Di Mazmurnya, ya. Bahkan, saudara, saya mengatakan Daud itu murah hati. Kenapa, saudara? Ada satu anaknya Saul, namanya Yonatan. Yonatan punya anak, namanya Mephiboset. Saudara tahu, hidupnya itu keleleran waktu itu, saudara. Dalam bahasa kita ya, Daud itu ingat, ada keturunannya Saul, namanya Mephiboset. Coba tolong dicari. Anaknya Jonathan, tolong dicari. Mephiboset itu, maaf bicara saudara, dia kakinya pincang saudara. Dia hidupnya keleleran. Daud katakan cari dia. Dan diurusin. Kekayaannya dikembalikan. Kekayaannya Saul diberikan kepada Mephiboset saudara. Karena Daud murah hati saudara. Wow, luar biasa. Murah hati. Dia tidak jengkel dengan ayahnya sudah melakukan ini. Sampai keturunan berapa saya tidak akan bersikap baik kepada keturunannya Saul. Enggak. Justru dia baik bahkan kepada Yonatan. Dia murah hati kepada Mephiboset. Saudara. Murah hati saudara. Tidak hitung-hitungan. Haleluya. Itu sebabnya saya ingin saudara, saya rindu berdoa buat saudara, tundukkan kepala saudara. Sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Coba cek hidup kita masing-masing saudara. Ya mungkin engkau sudah pernah melakukan kebaikan demi kebaikan. Orang sudah merasakan kebaikan saudara. Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, engkau yang bisa menilai kebaikan yang sudah engkau lakukan kepada orang lain itu engkau yang bisa menilai. Tidak ada seorang pun di sini yang menilai saudara. Tapi engkau sendiri yang bisa menilai saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan. Jangan sampai kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain itu menjadi sia-sia di mata Tuhan. Karena engkau melakukannya dengan keeping score. Engkau menghitung-hitung semua itu. Tapi saya berdoa ketika engkau melakukannya, apapun kebaikan yang engkau lakukan. Bahkan engkau tidak pernah mencatat kesalahan orang. Engkau tidak pernah menghitung-hitung pelanggaran orang terhadap engkau. Itulah orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah profil orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Not keeping score. Tidak menghitung-hitung. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya benar-benar kami menjadi orang percaya. Persis seperti yang firman-Mu katakan. Persis seperti yang Daud contohkan ya Tuhan. Itulah kami ya Tuhan. Kami sebagai orang percaya. Kami mau menjadi orang percaya yang giving without keeping score. Terjadi bagi setiap kehidupan kami semua. Kau ku sembah di tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, mari Tuhan, bentuklah hati ini.
menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Kau ku sembah di tempat ini Tuhan. Kau ku sembah di tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, Mari Tuhan, bentuklah hati bentuk kami Tuhan. menjadi seluruh firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu, yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan hormat bagimu. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kami supaya kami belajar. Kami ingat kemurah hatian Bapa bagi kami. Supaya kami belajar untuk hidup murah hati seperti Bapa. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Kita menghargai tubuh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita, roti yang menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan bahkan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Ya. Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan. Engkau tidak pernah menghitung-hitung. Engkau not keeping score bagi kami Tuhan. Tidak pernah. Engkau murah hati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini Tuhan. Kami akan makan bersama-sama. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Kita menghargai darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah perjanjian baru. Bahkan oleh darah-Mu ini kami dibebaskan. Kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Kami akan minum. Mari saudara kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Kan penyembahanmu, hati yang menyembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih. Yesus.
terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan. Hormat bagi-Mu ku berikan Tuhan, ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan. Hormat bagi-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang mengajari kami kembali supaya kami tidak menghitung-hitung. Kami tidak menghitung setiap kebaikan yang kami berikan, tapi kami juga tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain kepada kami. Kami mau memiliki kemurahan hati Tuhan yang selalu siap untuk mengampuni, yang selalu siap membalas dengan kebaikan apapun itu Tuhan. Bahkan saat kejahatan kami terima, kami selalu siap untuk membalasnya dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Living Water semuanya Tuhan. Mereka menghidupi ketiga prinsip ini dalam hidup mereka Tuhan. Mereka menghidupinya. Mereka tidak hitung-hitungan di dalam hidup mereka Tuhan. Terlebih lagi kepada Tuhan, apapun yang mereka taburkan Tuhan, karena mereka taat kepadamu Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, biarlah ini semua menjadi hidup bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukanya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, diminum, dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Orang percaya yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.